Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Arif Firmansyah. Saya adalah guru kelas 5 di MI Al-Qaryah Wanujan Kabupaten Pemalang. Saya adalah mahasiswa PTG dalam Jabatan Kementerian Agama PES 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Masai Surakarta dengan NIM 253242037. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran saya yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 5 dengan mata pelajaran matematika, materi faktorisasi prima dan FET. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sama. Hari ini berangkat semua? Ada yang nggak berangkat? Ada ya, berangkat semua ya? Coba, untuk lancarnya kegiatan belajar hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Ketua kelas, coba dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni Ya, sebelum memulai pelajaran, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, memupuk rasa nasionalis kita, coba semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku mulai ya. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama. Hiduplah airku, hiduplah sakuraiku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Nggak usah duduk ya. Tetap berdiri untuk memulai kegiatan pembelajaran dan lebih semangat. Kita ice apa? Ice breaking. Mulai ya. Masih ingat ya? 1, 2, 3. Konsentrasi.
ceria, semangat. Yes. Silakan duduk kembali. Coba. Nggak tahu. Bilangan prima adalah Bilangan yang punya dua. betul ya. Bilangan prima bilangan punya dua faktor. Maksudnya apa? Coba, Mas Gesi. Bilangan. Berarti contoh bilangan mempunyai dua faktor. Dua. Dua, terus Tiga. tiga, terus Lima. 5, Tujuh. 7, 11 ya. Yang itu ya bilangan prima. Bilangan hanya mempunyai dua faktor. Maksudnya apa, Pak? Bilangan yang hanya bisa dikalikan satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contoh seperti 3. 3 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 3. Coba hari ini kita lanjut ya, mempelajari tentang menjelaskan pengertian faktorisasi prima dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Terus menentukan faktorisasi prima suatu bilangan dan menentukan faktor persekutuan dan FPB dari 2 atau lebih bilangan. Maksudnya gimana Pak? Dan 16 kue keju ke dalam kotak hadiah dengan jumlah sama tiap kotak tanpa sisa. Berapa banyak kotak yang bisa dibuat? Tahu maksudnya nggak soalnya ini? Tahu maksudnya nggak? Coba. Tahu maksudnya? Nggak tahu. Yuk, siapa yang tahu? Aura. Aura Karisma. Nggak tahu. Siapa yang tahu maksudnya dari soal ini? Kalau kamu nggak tahu, apa yang kamu tangkap dari soal ini? Coba. Apa yang kamu tangkap duluan? Apa yang ada di pikiranmu duluan ketika mendengar soal seperti ini? Coba. Coba Vina. Nggak tahu. Maksudnya gini, kamu punya 8 kue coklat dan 16 kue keju. Tiap kotak itu gimana caranya? Isinya sama tapi nanti tidak ada sisa sama sekali. Ya, paham? Misalkan kue coklatnya 1, kue kejunya 2. Itu berarti tiap kotak harus jumlahnya kue coklat 1, kejunya 2, dan tidak boleh ada sisa sama sekali. Paham maksudnya ya? Paham ya? Maksudnya adalah kamu membagi habis 2 coklat tersebut ke dalam sebuah kotak, tapi tidak ada sisa sama sekali atau habis ya. Paham sampai sini ya? Nah, itulah yang mau diajarkan Pak Guru hari ini tentang membagi habis 1 atau 2 bilangan menggunakan FPB ya. Nah, terus faktorisasi prima apa Pak? Faktorisasi prima itu adalah cara untuk menentukan FPB selain faktor persekutuan. Coba bilangan 8. Faktornya apa saja? Tahu faktor nggak? Faktor persekutuan maksudnya bilangan yang membentuk perkalian 8. 8 itu dikali dari angka berapa aja? Coba Mas Hanan. Coba berapa kali berapa yang membentuk angka 8? Yang paling mudah. Coba berapa kali berapa? Sama aja. 1 kali? Betul ya, 1 kali 8 yang lain. Selain 1 kali 8, berarti 1 dan 8. Yang lain? 2 kali berapa deh? 2 kali berapa biar 8? 2 kali? 2 kali 4 ya. Coba. 2 kali 4. Terus ada lagi?
Nggak ada ya. Berarti faktor dari 8 adalah angka 1, 2, 4, dan nah. Sekarang 16. 16 itu berarti berapa aja? 1 kali 16. 2 kali berapa biar 16? 2 kali 8. Kemudian 4 kali 4. Berarti faktor dari 16, angka 1, 2, 4, 8, dan 16. Coba lihat dari faktor 8 dan 16. Yang angka yang sama dan yang paling besar itu angka berapa? 8. Dari faktor 8 dan 16, itu yang paling besar 8. Berarti FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 8 adalah dari 8 dan 16 adalah 8. Karena apa? Karena apa yuk? Karena angka yang terbesar dan yang sama dari faktor 8 dan 16 adalah 8. Maka kasus yang kue tadi, kue coklat 8 dan kue keju 16, itu berapa kotak biar dibagi habis? Berarti jawabannya 8. Itu ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Kalian tahu bagaimana cara membagi habis sebuah atau sesuatu kasus ya dalam hal ini. Misalkan Iva punya risol 4, terus punya martabak 10. Ini saya mau bagi ke teman-temannya nih, biar teman-temannya sama rata nggak ada sisa. Itu berapa? Nah, pakainya FEB. FEB adalah persekutuan dengan nilai terbesar dari 2 atau lebih bilangan. Jadi nggak cuma 2 ya, misalkan 4, 10, dan 20. Nah, itu bisa. Misalkan Vina mau membagi habis, Vina punya 4 buah anggur, terus 10 buah jeruk, sama 20 salak. Kamu mau membagi-bagi nih sama temannya biar dapat sama rata. Itu menggunakan FEB. Paham ya? Itu cara mencari FEB dengan faktor persekutuan. Nah terus faktorisasi prima gimana Pak? Faktorisasi prima itu adalah kamu membagi habis sebuah bilangan dengan bilangan prima. Coba 8. 8 itu bilangan prima yang membentuk angka 8 itu angka berapa dari yang mulai kecil? 8 itu angka ganjil apa genap? Genap ya. Sekarang angka terkecil bilangan prima yang genap angka berapa? 2. 2 kali berapa biar 8? 2 kali 4 ada ya. Sekarang selain 2 ada enggak? 4 bilangan prima bukan? Kenapa bukan bilangan prima? Karena memiliki faktor lebih dari, kenapa tadi Mas Gani, kenapa 4 bukan bilangan prima? Karena memiliki faktor yang lebih dari 2. Faktor lebih dari 2. Contohnya? 1 kali 4, 2 kali 2. Nah, betul ya, 1 kali 4 dan 2 kali 2. Faktorisasi prima dari 8. 8 dibagi tadi berapa? Bilangan prima yang terkecilnya bisa dibagi 8? 2. 8 bagi 2 berapa? 4. 4 dibagi 2? 2. Maka faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat
3. Sekarang faktorisasi prima dari 16. 16 dibagi berapa? 2. Berapa? 8. Terus bagi 2 lagi. Ini lanjut ya. 4, 2 dan 2. Maka faktorisasi prima dari 16 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4. Coba lihat. Mencari FPP dengan faktorisasi prima. Berarti faktor prima yang sama. Ini kan sama nih, 2 sama-sama 2. Ya kan? Sama-sama 2. Pangkat yang terkecil berarti 2 pangkat. Nah, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Mudeng ya? Atau ada yang bingung, tanya aja. Coba. Beneran paham semua ini? Paham ya? Sekarang tugas dari Pak Guru adalah buat 2 soal sendiri. Ya. 2 soal sendiri, angka bebas mengarang. Ya. Mengarang untuk mencari faktorisasi prima dan FPP. Tapi kalau kamu belum paham faktorisasi prima, boleh pakai faktor persekutuan. Untuk memudahkan ya, kelompok 1 itu berarti faktor kelipatan atau perkalian kelipatan 6 dan 7. Kalau kasihkan itu yang 1 aja ya. Disalin ya tadi. Disalin. Yuk, kamu seolah-olah ke sini. Ya. Yang kelompok 2 gabung kelompok 2 ya. Kelompok 3 gabung kelompok 3. Ada kesulitan? Nggak ada ya? Ya udah langsung maju aja. Nih, semuanya maju. Nanti yang nulis 1, yang ngejelasin 1 atau 2 ya. Semuanya maju. Kelompok 2. Gimana kelompok 2? Ini cowok semua nih ya. Udah ya? Berapa? Jadi FPP dari berapa? 36 dan? FPP dari? 36 sama 48. 36 dan 48. Berarti carinya 36 dan 48 ya. Sini boleh ya? Sini boleh. Sini boleh ya? Kelompok 3. Nyarinya FPP dari? Dari berapa? Berapa? 5 dan 10. 5 dan? 10. 5 dan 10. HPP dari? 25 dan 40. 25 dan 40. Oh, 5 dan 10 itu pembaginya ya. Ya, lanjut. Berarti ini pakai faktorisasi 5. FP 5. Gimana? FP 5 pangkat
5 pangkat 2. 2. Terus 40? 2. 42 pangkat 2 pangkat 3 ya. Kali 5. Ya, nanti kalau giliran maju ya. Ya, Wah, coba ada yang mau jelaskan? Coba dibaca aja. Faktorisasi prima. 24 berarti 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, terus faktor prima dari 28. 28 sama dengan 2 kali 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat 2 sama kali 7. Jadi APB-nya berapa? APB berapa? Jadi FPP-nya 24 sama 28 sama dengan 4. Sama dengan 4. coba teman-teman perhatikan ya. Betul ya ini ya? Betul atau salah? Betul ya? Ya udah silakan kelompok 1 duduk ya. Sekarang kelompok dihapus dulu pekerjaannya. Pakai penghapus, itu kan ada penghapus. Terus ini jangan menutupi yang nulis. Sini. Nah. Coba semuanya perhatikan ya. Coba jelaskan Mas. Kan Mas Gesi coba jelaskan pekerjaannya. Iya. Ini aku mau. Semuanya perhatikan ya. 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 48 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 1. 2. Ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil.
warna yang sama. 2 dan 3. Pangkat terkecil dari 2 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Pangkat terkecil dari 3 adalah 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 kalikan hasilnya. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi SPP 36 48 sama dengan 12. Coba perhatikan semuanya. FPP dari 36 dan 48 12. Betul ya? Ya, silakan duduk kembali. Kelompok 2, kelompok 3 sekarang. Coba semuanya perhatikan ya. Tenang dan perhatikan.
Ya, ya coba dijelaskan. Faktorisasi prima 25 adalah 5 kali 5 atau 5 kali 5 pangkat 2 40. Coba semuanya perhatikan ya. 2 kali 2 kali 2 kali 5 dengan 2 pangkat 3 kali 5. Ambil faktor 5 yang sama dengan pangkat terkecil. Faktor 5 yang sama adalah 5. Pangkat terkecil dari 5 adalah 5 pangkat 1 sama dengan 5. Jadi FPP dari 25 dan 40 adalah 5. Coba perhatikan semuanya, perhatikan. FPP dari kelompok 3 memilih FPP dari 25 dan 40 adalah 5. Betul kita ini? Betul ya? Ya silakan kelompok 3 duduk kembali. Coba dari tugas kalian, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian simpulkan? Apa yuk? Apa? Ngomong aja. Apa? Apa yang pelajari? FPP. Terus? Faktorisasi prima. Jadi setiap bilangan itu bisa diuraikan dengan bilangan prima dan FPP ya. Coba FPP kalau pakai faktorisasi prima berarti faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil ya. Kalau pakai faktor persekutuan berarti cari faktor yang sama dengan nilai yang nilai yang apa? Nilai yang besar ya. Coba ini kan kalian sudah belajar tentang FPP dan faktor persekutuan. Minggu depan kalian tugasnya adalah mencari KPK ya. Cari tahu KPK itu apa maksudnya. Terus contoh KPK itu kayak gimana ya. Kayak gitu aja ya. Cari apa itu KPK di Google atau AI atau ChatGPT. Terus juga cari contoh. Minggu depan kalian cari tugasnya, cari apa itu KPK. Terus contoh KPK itu kayak gimana ya. Di Google atau di ChatGPT atau di TikTok atau di mana aja yang kamu tahu, di buku matematika juga boleh dicatat di buku tulis. Paham ya? Udah gitu aja, sekian dari Pak Guru. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita ice breaking dulu, dilanjut dengan berdoa. Yuk semuanya berdiri. Berdiri dulu ice breaking ya. Siap ya? Berdiri Mas. Berdiri. Berdiri ya. Mulai ya. 1, 2, 3, ayo semua. Konsentrasi. Fokus. Ceria. Semangat. Yes, semuanya duduk kembali dan diakhiri dengan berdoa. Yuk mulai. Berdoa dipimpin ketua kelas. Yuk.
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.